Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik apa kabarnya semua di rumah? Pasti baik-baik saja kan? Nah hari ini adik-adik, hari ini kita mau ibadah. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Nah lagu pertama kita nyanyi dulu ya adik-adik. Yuk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi ini. Sekarang Tuhan kami mau bernyanyi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dari awal hingga akhirnya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah buka tadi ibadah kita dengan doa ya. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini apa, Kester? Temanya, benar Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu ya. Judulnya Roh Kudus yang Manis. Ku mau mendengar
firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik bersama keluarga sehat selalu ya. Kak Fani berharap adik-adik tetap semangat meskipun masih mengikuti ibadah sekolah minggu kita secara online. Tetap bersabar ya adik-adik, nanti kita pasti bertemu lagi dan akan ibadah lagi bersama secara tatap muka. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Fani mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Nyanyi apa ya? Yuk kita dengar sama-sama musiknya. Adik-adik yang tahu lagu ini, kita nyanyi bersama dan pakai gerakan supaya lebih seru. Oke? Oke deh. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung yang sangat tinggi. Ketika mereka sampai di puncak gunung, mereka sendirian, dan Yesus berubah dengan luar biasa. Wajahnya menjadi bercahaya seperti matahari. Wow, lihat itu! Wajahnya sangat terang dan bercahaya. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wow, Yakobus, lihatlah pakaiannya. Putih bersinar seperti terang. Kemudian, ketiga murid itu melihat bahwa Yesus berbicara dengan dua orang yang lain. Hei, tunggu dulu. Bukankah itu Musa dan Elia? Wow, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kata Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kamar. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan tentu saja 1 untuk Engkau, Yesus. Kemudian, ketika semua itu sedang terjadi, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika murid-muridnya mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan, sehingga mereka tersungkur dan bersembunyi. Menakutkan sekali. Yesus mendekati mereka dan menenangkan mereka dan berkata, Berdirilah, tidak apa-apa, jangan takut. Kemudian mereka melihat sekeliling. Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri.
Hei, kemana orang-orang itu pergi? Aku tidak tahu, ini benar-benar luar biasa. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian, murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Elia memang sudah datang lebih dulu, jawab Yesus. dan dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Orang tidak mengenalinya, tetapi mereka memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Dan dengan cara yang sama, Anak Manusia akan menderita karena mereka juga. Kemudian, murid-murid mengerti bahwa dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Selama bertahun-tahun, orang Israel atau orang Yahudi dengan sabar menunggu Mesias yang dijanjikan. Seseorang yang akan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka dan memberikan damai sejahtera di negeri mereka. Beberapa orang dari antara mereka berpikir bahwa juru selamat mereka hanyalah orang yang biasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa juru selamat yang dijanjikan pada mereka adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dan namanya adalah Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus pergi ke atas gunung dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dia menampakkan diri di depan mereka. Siapa dirinya yang sesungguhnya? Bahwa dia adalah juru selamat yang mereka rindukan begitu lama, dan bahwa dia bukan hanya orang biasa, tetapi dia adalah Tuhan sendiri. Misinya tidak hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuh, tetapi menyelamatkan mereka dan seluruh dunia dari kutukan dosa. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia meninggalkan surga untuk mati bagi kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Sesudah Dia bangkit dari kematian, Dia berjanji untuk kembali lagi dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Lihatlah, segala sesuatu yang tertulis di Alkitab tidak hanya sebuah sejarah atau mitos yang sulit untuk dipercayai, tetapi semua cerita itu nyata dan melibatkan tidak hanya bangsa Israel, tetapi juga kalian dan saya. Bagaimana dengan kalian? Maukah kalian mengambil langkah iman, percaya Yesus, dan menjadi bagian dari cerita Tuhan yang luar biasa? Adik-adik, firman hari ini menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Peristiwa yang terjadi di atas gunung mau memberitahukan bahwa Kristus adalah Tuhan. Yesus yang harus kita sembah dan kita percayai. Kristus yang sudah diutus oleh Allah untuk menolong kita, mengasihi kita tanpa syarat, membantu kita di saat kita kesulitan. Jadi, adik-adik jangan bimbang dan ragu ya untuk percaya kepada Yesus. Karena setiap kesulitan adik-adik, Tuhan Yesus dapat mampu menolong adik-adik. Asalkan adik-adik meminta pertolongannya melalui berdoa dan mendengarkan Dia selalu. Kita harus selalu mendengar suara Tuhan melalui kedua orang tua kita yang masih ada di dunia ini. Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana sih kita bisa mendengar suara Tuhan?
adik-adik bisa mendengar suara Tuhan dan perkataannya di dalam Alkitab. Alkitab yang dapat kita baca kapanpun dan dimanapun. Karena disitulah suara Tuhan dan perkataan Tuhan yang dapat kita lakukan. Jadi adik-adik rajin berdoa dan baca Alkitab ya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat selalu ya adik-adik. Bye-bye, sampai minggu depan. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa dititip lewat papa dan mama ya. Atau bisa juga langsung datang ke kantor gereja. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk kita mengangkat pujian medley ya. Yaitu ada satu sobatku yang setia dan ku daki-daki. Yuk. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa ya namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang ku daki-daki ya. Siap. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Turun lagi. Bermain dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus beserta. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya, ku daki gunung yang tinggi. Turun lagi. Bermain dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan kemana-mana. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan jangan kemana-mana dulu.